Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat senja, selamat malam, selamat menjelang tidur sahabat kreatif. Selamat datang di channel Guruku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah bagian kedua. Pertama, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Kita berbicara tentang suatu cara sistematis, artinya ada langkah-langkah dari metode ilmiah ini yang akan digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu pengetahuan yang ilmiah atau pengetahuan dapat disebut ilmiah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, objektif, yaitu sesuai dengan objek, bukan persepsi peneliti atau orang lain. Yang kedua, metodik, pengetahuan yang diperoleh melalui cara-cara tertentu secara teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik, yakni yang tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Yang keempat, berlaku umum. Nah, pengetahuan tersebut berlaku untuk semua manusia dan dapat dibuktikan dengan langkah-langkah yang sama. Selanjutnya yaitu kriteria metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah ini juga ada beberapa kriteria yang harus diikuti, yaitu diantaranya yang pertama, metode ilmiah itu harus berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta maksudnya adalah berdasarkan keadaan sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena alam yang tertangkap oleh indera manusia dan diakui oleh banyak orang sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, bersifat empiris. Sesuatu yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga dapat diamati oleh orang lain juga. Artinya metode ilmiah tersebut diamati oleh satu orang manusia, namun orang lain juga dapat mengamatinya. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Prinsip analisis berarti semua kegiatan metode ilmiah memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Yang keempat, menggunakan ukuran objektif. Kerja penelitian dan analisa harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Artinya sesuai dengan keadaan yang ada. Yang kelima, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif, di mana teknik kuantitatif merupakan pengumpulan data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Contohnya, mengukur panjangnya meja, maka dapatkan hasilnya berupa angka 8 cm. 8 itu menunjukkan angka, cm menunjukkan satuannya. Nah, itu artinya teknik yang digunakan yaitu teknik kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu teknik kualitatif, merupakan pengumpulan data kualitatif didapat langsung melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara. Tentunya wawancara dilakukan harus dengan ahli dari penelitian yang dilakukan atau metode ilmiah yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah metode ilmiah. Ada beberapa langkah metode ilmiah yang harus kita ikuti dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, atau kita sebut juga asking question. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah.
Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita merumuskan masalah. Yang pertama, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Yang kedua, kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Contoh rumusan masalah: berapakah titik didih air Aquades? Nah, itu merupakan satu contoh rumusan masalah. Selanjutnya yaitu mempelajari penelitian terdahulu atau doing background research, atau disebut juga dengan mengumpulkan informasi. Nah, dalam melakukan penelitian kita harus lihat penelitian-penelitian terdahulu sebagai pedoman bagi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya atau metode ilmiah yang akan kita lakukan selanjutnya. Tentunya harus relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di sini mengumpulkan informasi maksudnya itu setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan informasi atau data. Ini bisa dilakukan dengan observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Tentunya yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau disebut juga construction hypothesis. Apa itu merumuskan hipotesis? Merumuskan hipotesis disebut juga dengan menyusun hipotesis. Nah, pada tahapan ini, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, maka yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Nah, hipotesis sendiri adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Nah, tadi sebelumnya pada langkah pertama kita akan ada merumuskan masalah. Nah, hasil perumusan masalah itu kan berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut kita jawab pada hipotesis. Namun ini masih jawaban sementara. Contoh pertanyaannya, berapakah titik didih Aquades? Maka kita bisa membuat hipotesisnya titik didih Aquades yaitu lebih dari 96 derajat Celcius. Itu merupakan hipotesis sementara dari kita. Nah, hipotesis sementara itu bisa kita dapatkan dari bagaimana kita mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya, dan juga bisa kita dapatkan dari literatur-literatur yang ada. Selanjutnya melakukan percobaan, doing experiment. Nah, ini tahapan yang penting setelah kita merumuskan masalah, mempelajari penelitian terdahulu atau mengumpulkan informasi. Nah, hipotesis juga sudah dirumuskan, maka lanjut kita akan melakukan eksperimen terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Nah, arti dari melakukan percobaan di sini adalah untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Nah, penelitian ini harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. Contohnya tadi, kita sudah merumuskan hipotesis bahwa titik didih Aquades itu adalah lebih dari 96 derajat Celcius. Nah, kita dapat melakukan percobaannya menggunakan Aquades, kemudian kita panaskan, kemudian kita ukur suhunya menggunakan termometer. Nah, itu percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya, yaitu menganalisis data dan menarik kesimpulan. Apa itu menganalisis data dan menarik kesimpulan? Yang pertama, menganalisis data. Nah, di tahapan ini, data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah dan dapat kita sajikan dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Nah, kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Nah, tadi kita telah melakukan percobaan terhadap Aquades. Nah, kita dapat analisis datanya setelah kita melakukan percobaan. Nah, ternyata data yang kita dapatkan bahwa benar Aquades tersebut suhunya 97 derajat Celcius ketika mendidih. Nah, artinya kan berdasarkan hipotesis kita benar bahwa
suhu atau titik didih aqua tersebut adalah lebih dari 96 derajat Celcius. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, titik didih Aquades adalah lebih dari 96 derajat Celcius, yaitu 97 derajat Celcius. Nah, itu dari menarik kesimpulan. Yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan hasil atau communicating result. Nah, mengkomunikasikan hasil penelitian ini yaitu dapat dilakukan dengan mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Nah, kita dapat buat dalam bentuk laporan hasil penelitian kita, kemudian kita serahkan kepada orang, dan atau kita juga bisa menyampaikannya di forum diskusi dan seminar yang dihadiri oleh beberapa orang atau banyak orang. Nah, tentunya hasil yang kita dapatkan tersebut dapat menjadi pedoman juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Di sini ada suatu rangkaian, yaitu setelah mengkomunikasikan hasil kembali ke merumuskan masalah. Maksudnya bukan kita ngulang penelitian, namun hasil dari penelitian kita dapat digunakan kembali untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian kita. Selanjutnya, yaitu ada keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebagai seorang peneliti atau fisikawan, tentu kita akan juga bekerja di laboratorium. Nah, selama bekerja di laboratorium, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu ada tata tertib di laboratorium yang harus kita pahami. Dan kita harus tahu juga apa-apa saja hal-hal berbahaya di laboratorium atau selama kita bekerja di laboratorium. Dan kita harus mengetahui juga apa-apa saja zat-zat yang tidak dapat sembarang kita pegang atau sembarang kita gunakan tanpa sepengetahuan dari ahlinya atau laboran. Nah, berikut yang pertama, kita harus tahu dulu jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yaitu yang pertama ada kebakaran. Nah, kebakaran dapat disebabkan ketika kita menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar. Yang kedua, ledakan. Nah, ledakan dapat disebabkan dari akibat reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif atau disebut juga di sini oksidator. Yang ketiga, ada keracunan bahan kimia yang berbahaya. Nah, hati-hati menggunakan bahan kimia. Jangan sampai terhirup karena bahan-bahan kimia juga dapat menyebabkan kita keracunan. Yang keempat, iritasi. Nah, peradangan pada kulit atau saluran pernafasan dan juga mata. Yang kelima, luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain-lain. Yang keenam, ada sengatan listrik. Nah, pada fisika tentu kita akan menggunakan listrik juga. Nah, hati-hati dalam menggunakan alat-alat listrik. Nah, berikut ada beberapa usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, yaitu penyediaan berbagai alat atau bahan di tempat yang mudah dicapai, dan lain-lain. Yang kedua, ember bersih pasir untuk mencegah kebakaran kecil. Yang ketiga, alat pemadam kebakaran. Yang keempat, kotak P3K. Yang kelima, tidak mengunci pintu waktu laboratorium sedang dipakai. Yang keenam, penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar dan berbahaya di tempat yang khusus. Yang ketujuh, pengadaan latihan-latihan cara menanggulangi kebakaran. Yang kedelapan, penggunaan tegangan listrik yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu aturan di laboratorium. Nah, dimanapun kita ada aturan, nah di laboratorium juga ada aturan yang harus kita taati. Yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin guru. Yang kedua, memakai jas praktikum waktu mengadakan kegiatan di laboratorium. Yang keempat, baca semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Yang keempat, dilarang makan atau minum saat ada kegiatan praktikum. Yang kelima, dilarang menyalakan api. Yang keenam, selesai kegiatan, kembalikan alat-alat seperti semula. Yang ketujuh, cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Yang kedelapan, setelah selesai bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium. Yang kesembilan, cek kembali semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Nah, yang pertama, ini ada simbol artinya itu
simbol, arti simbol, contoh, dan keterangannya. Yang pertama itu ada mudah terbakar, ada simbolnya. Yang kedua ada korosif. Yang ketiga ada beracun atau toksik. Nah, contoh dari mudah terbakar adalah minyak, tanah, alkohol, kerosin, kemudian ada korosif, asam dan basa kuat. Yang ketiga ada beracun toksik, merkuri cyanida. Nah, dapat dibaca keterangannya. Yang keempat itu ada eh, zat dengan simbol X, yaitu iritasi atau berbahaya, contohnya kloroform. Yang kelima ada zat radioaktif, itu ada contoh simbolnya juga, contohnya ada zatnya nama uranium dan plutonium. Yang keenam yaitu contohnya bahan yang mudah meledak, campuran hidrogen dan oksigen. Nah, dapat dibaca keterangannya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.